Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauid Zaini dari Sistem Informasi A22 akan membuat basis data menggunakan MySQL atau PHP MyAdmin. Nah, di sini saya akan membuat basis data baru. Namanya itu adalah akademis. Nah, karena ada basis data namanya akademis juga, maka saya tinggal tambahkan akademis AWS. Itu saya buat di sini. Nah, ini berhasil. Di sini saya suruh membuat nama tabel. Jadi nama tabelnya itu saya kasih dengan nama tabel yang pertama itu ada mahasiswa. Mahasiswa. Dengan jumlah kolom tabel saya kasih 5. Lalu kita buat. Nah, di sini yang pertama saya akan memberikan yang namanya NPM atau bisa disebut dengan ID mahasiswa. Nah, di sini saya kasih nama, yang ini alamat, lahir, dan lahir. Ini ada ID pembayaran. Kasih ID pembayaran. Di pembayaran. Lalu kita jadikan NPM ini sebagai primary, utama, lalu kita simpan. Untuk tabel mahasiswa apa, ya tabel mahasiswa sudah jadi dan dengan jumlah kolom 5, selanjutnya saya akan membuat tabel pembayaran. Ini saya akan buat baru dengan nama tabel itu adalah pembayaran. Nah, di sini itu ada ID pembayaran, di pembayaran. Dan di sini ada saya kasih dengan NPM, terus dengan nama enggak NPM sama status. Nah, selanjutnya di sini ada ID akses. Nah, ini saya buat untuk nanti setelah pembayaran mahasiswa bisa mengakses yang namanya mata kuliah, jadwal, dan dosen. Ini dengan jenisnya adalah integer dan NPM ini menggunakan juga, status ini menggunakan varchar, dan akses ini menggunakan integer dengan nilai saya kasih 50 semua rata. Saya kasih 50. Ya, di sini saya akan menjadikan ID pembayaran ini sebagai kunci utama di pembayaran dan kunci, lalu saya akan ini saya akan membuat hubungan relasi antara mahasiswa dan pembayaran. Nah, di sini di tabel mahasiswa kita masuk ke struktur, lalu di sini ada yang namanya ID pembayaran. Ini saya jadikan sebagai eh, kunci unik. Oke. Nah, saya melakukan hal ini agar nanti ID pembayaran ini bisa tersambung dengan ID pembayaran yang ada di pembayaran. Selanjutnya kita akan masuk ke tampilan hubungan. Lalu di sini saya kasih kolom yang namanya itu ID pembayaran. Dan di sini itu adalah eh, tabelnya itu bukan, sorry maaf, ini sebenarnya ada di pembayaran. Dan di sini saya akan buat struktur di pembayaran, di mana ini akan nyambung kepada tabel eh, yang mahasiswa. Dan di sini ada namanya ID pembayaran, dan di sini ini saya kasih ke kolom mahasiswa dengan nama ID pembayaran ya. Nah, lalu saya simpan. Oke, query SQL Anda berhasil dieksekusi. Lalu kita lihat di desain dulu. Di sini masuk ke akademis. Lalu kita lihat desainernya. Nah, ini sudah nyambung. Ini sudah ada sambungannya. Ini sudah ada sambungan antara mahasiswa dengan pembayaran. Saya akan coba, yang pertama ini saya akan kasih data dulu, mengisi data mahasiswanya dulu, apakah berhasil atau enggak. Takut ada error nanti. Sebelumnya di sini saya ada kesalahan tadi di bagian struktur. Nah, di sini saya menggunakan integer semua, maka saya akan edit dulu ya. Saya akan edit dulu, pilih semua, lalu ubah. Di sini nama ini bukan integer, sebenarnya adalah saya ini adalah varchar, alamat ini varchar, tanggal lahir ini menggunakan date. Nah, di sini saya kasih dengan nilai 50 ya. 50 50 juga, dan ini juga 50. Ke bawah ini sebenarnya nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Jadi pembayaran itu saya kasih 50. Kan apakah berhasil? Ya, tunggu, dan ternyata berhasil. Nah, selanjutnya saya akan membuat NPM apa data mata kuliah apa data mahasiswa ini. Lalu kita ketik tambahkan ya. Lalu di sini saya akan ketikkan NPM. Contohnya ini menggunakan nama saya dan nama saya sendiri.
ini dan alamat itu adalah tambahkan. Tanggal lahir itu saya kasih 2000, coba ini. 2003, 15, dan ini adalah 10. Di sini ID pembayarnya kita buat simpel aja sebagai 122, lalu kita kirim. Apakah berhasil? Nah, 1 baris ditambahkan tanggal lahir. Nah, ini ternyata ada yang kurang. Coba kita lihat. Ini kita tambahkan. Nah, coba kita. Ini ternyata tidak ada tanggal lahirnya ya. Ini bisa diberikan. Ini berhasil. Tinggal kita ubah dulu. Kita kasih tanggal lahir. Oh, tanggal lahirnya salah mungkin tadi. Oke. Coba kita kosong. Oh, ini tanggal 10, tanggal 10, tanggal 15. Nah, ini berhasil. Di sini sudah ada NPM saya, nama, tanggal, dan ID pembayaran saya 122. Kita membuat di sini ID pembayaran. Nah, di sini kita tambahkan yang mana di sini saya harus memilih ID pembayaran. Nah, di sini sudah muncul ID pembayaran saya. Ini dengan NPM yang ini. Nah, status anggaplah lunas dengan ID akses. Ini ID akses ini saya kasih 1222. Itu ID aksesnya lalu kita kirim. Nah, ini sudah ditambahkan. Selanjutnya saya akan membuat mata kuliah, lalu jadwal, lalu dosen. Dan ini akan mempunyai relasi masing-masing. Selanjutnya di sini saya akan membuat tabel mata kuliah dengan kolom ini. Di sini ada namanya ID akses. Ada juga nanti kode mata kuliah. Ini ada nama yang namanya mata kuliah. Dan di sini ada yang namanya IDN. Ini saya akan menjadikan ID access ini sebagai primary. Kita simpan. Ntar saya ubah dulu ID access kode MK integer mata kuliah ini menggunakan varchar. Yang ini integer dengan nilai 50 semua. 50, dan ini juga 50, ini juga 50. Kita pakai primary, udah, lalu kita simpan. Selanjutnya saya akan membuat hubungan antara pembayaran dengan mata kuliah menggunakan ID access. Nah, di sini saya sudah membuat ID access di pembayaran. Ini saya sudah mempunyai ID access. Mana ini pembayaran NPM. Oh, bentar. Di pembayaran NPM. Oh, ini mahasiswa. Di mahasiswa ini kan saya sudah membuat yang namanya NPM tanggal lahir. Maaf. Oh, ID access ini untuk nanti kita bisa mengakses kayak ini sebenarnya harus dikasih ID access ini sebenarnya saya harus kasih. Ini sebenarnya ada tadi kode jadwal. Kasih nama kode jadwal ternyata. Bukan ID access ternyata. Kita lihat dulu di bagian pembayaran. Ini sebenarnya saya pakai ID pembayaran. NPM. Oh, saya ini pakai ID pembayaran. Ini tidak ada ID access ya. Oke, kita lihat dulu di mata kuliah. Nah, di mata kuliah ini ada BMS, kode jadwal. Bentar, ini salah, bukan yang ini sih. Ini maksudnya. Di mata kuliah ini kan ada kode jadwal. Dan di mahasiswa itu ada ID pembayaran, dan di pembayaran itu ada yang namanya ID akses. Sebenarnya di sini mata kuliah ini menggunakan sebentar. Mata kuliah ini ID akses ini nyambung ke yang ini, yang ID akses yang ini. Jadi saya akan buat dulu di pembayaran, struktur, lalu masuk ke tampilan hubungan. Di sini ID pembayaran akademis mahasiswa ID pembayaran. Oh, jadi kita tambah saja. Sini kita tambah yang namanya ID akses. Ini ke kolom mata kuliah. Nah, ini ada ID akses. Lalu kita simpan. Nah, ternyata ini salah. Jadi kita aksesnya di mana? Kita buat. ID aksesnya kan ada di pembayaran. Jadi kita buat di sini saja mungkin ya. Coba kita lihat. Oh, bentar dulu. Untuk ID akses saya belum kasih kunci ternyata. Untuk ID akses ini saya kasih kunci dulu. Unik. Oke. Nah, di sini ini ada ID akses, lalu kita masuk ke mata kuliah, lalu kita masuk ke struktur, lalu kita masuk ke tampilan hubungan. Lalu di sini saya akan memberikan kolom yang ID akses, lalu di sini yang akademis ya, dan di sini masuk ke pembayaran. Nah, ini ada di pembayaran. Nah, ini ID akses. Lalu kita simpan, dan ini adalah berhasil.
Lalu kita lihat di mata kuliah. Nah, lalu bisa kita tambahkan. Bisa menambahkan mata kuliah. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan data mata kuliah ini ya. Saya akan tambahkan dulu. Nah, di mata kuliah saya masuk ke tambahkan. Di mana di sini saya akan ID aksesnya kan sudah ada ya. Lunas ini 22. Nah, ini sudah masuk dan kode MK-nya kita buat dulu. Kode MK-nya itu 322. Dan mata kuliahnya kita kasih DBMS. Dan NIDN-nya ini kita kasih yang simpel aja 422. Lalu kita kirim. Apakah berhasil? Dan ini baris sudah ditambahkan. Coba kita lihat relasinya. Apakah relasinya sudah nyambung? Masuk ke designer dan ternyata ini sudah nyambung. Kita lihat di sini. Lagi masuk ke designer. Nah, dan ini udah nyambung. Udah ada sambungan antara pembayaran mahasiswa ke mata kuliah. Nah, dan di sini menggunakan ID akses untuk pembayaran ke mata kuliah. Karena ketika kita sudah bisa melakukan pembayaran, maka kita sudah bisa mengakses mata kuliah. Selanjutnya kita akan membuat jadwal. Lalu kita tinggal tambahkan baru di sini. Lalu kita buat namanya jadwal. Lalu dengan nama itu ada kita kasih dengan kode MK. Kode MK dan ini saya akan jadikan sebagai primary di sini. Kode MK ini saya akan jadikan primary kode MK. Hari sama hari sama jam. Kode MK hari jam dan saya kasih di jadwal ini kode ruang. Kode ruang. Kode saya di sini akan menjadikan kode MK sebagai primary, sebagai kunci utama di jadwal, di data jadwal. Lalu saya akan menyimpan. Oh, bentar, saya masih belum memberikan nilai. Ini hari ini berbentuk varchar, jam ini berbentuk time-nya. Ini ada biasanya time, lalu kode ruang ini integer ya. Kode MK ini saya kasih 50 saja. Nggak sama. Ini saya kasih 50 dan ini juga 50 dan yang ini juga 50. Ya, karena di sini udah primary, maka kita simpan. Maksimum is 6. Oh, ini nggak usah, jam ini nggak usah ya. Oke, ini sudah berhasil. Nah, kode MK ini sudah menjadi kunci primary dari jadwal ya. Iya, jadi jadwal kode mata kuliah. Dan sini mata kuliah ini mempunyai ID akses sebagai primary-nya. Dan di sini saya akan menjadikan kode MK ini akan menjadi sebagai kunci unik. Oke, tambahkan. Nah, selanjutnya saya akan membuat relasi antara mata kuliah dengan jadwal. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan data mata kuliah ini ya. Saya akan tambahkan dulu. Nah, di mata kuliah saya masuk ke tambahkan. Di mana di sini saya akan ID aksesnya kan sudah ada ya. Lunas ini 22. Nah, ini sudah masuk dan kode MK-nya kita buat dulu. Kode MK-nya itu 322. Dan mata kuliahnya kita kasih DBMS. Dan NIDN-nya ini kita kasih yang simpel aja 422. Lalu kita kirim. Apakah berhasil? Dan ini baris sudah ditambahkan. Coba kita lihat relasinya. Apakah relasinya sudah nyambung? Masuk ke designer dan ternyata ini sudah nyambung. Kita lihat di sini. Lagi masuk ke designer. Nah, dan ini udah nyambung. Udah ada sambungan antara pembayaran mahasiswa ke mata kuliah. Nah, dan di sini menggunakan ID akses untuk pembayaran ke mata kuliah. Karena ketika kita sudah bisa melakukan pembayaran, maka kita sudah bisa mengakses mata kuliah. Selanjutnya kita akan membuat jadwal. Lalu kita tinggal tambahkan baru di sini. Lalu kita buat namanya jadwal. Lalu dengan nama itu ada kita kasih dengan kode MK. Kode MK dan ini saya akan jadikan sebagai primary di sini. Kode MK ini saya akan jadikan primary kode MK. Hari sama hari sama jam. Kode MK hari jam dan saya kasih di jadwal ini kode ruang. Kode ruang. Kode saya di sini akan menjadikan kode MK sebagai primary, sebagai kunci utama di jadwal, di data jadwal. Lalu saya akan menyimpan. Oh, bentar, saya masih belum memberikan nilai. Ini hari ini berbentuk varchar, jam ini berbentuk time, time-nya. Ini ada biasanya time, lalu kode ruang ini
integer ya. Kode MK ini saya kasih 50 saja, nggak sama. Ini saya kasih 50 dan ini juga 50 dan yang ini juga 50. Ya, karena di sini udah primary, maka kita simpan. Maksimum is 6. Oh, ini nggak usah, jam ini nggak usah ya. Oke, ini sudah berhasil. Nah, kode MK ini sudah menjadi kunci primary dari jadwal ya. Iya, jadi jadwal kode mata kuliah. Dan sini mata kuliah ini mempunyai ID akses sebagai primary-nya. Dan di sini saya akan menjadikan kode MK ini akan menjadi sebagai kunci unik. Oke, tambahkan. Nah, selanjutnya saya akan membuat relasi antara mata kuliah dengan jadwal. Oke, selanjutnya saya akan menghubungkan jadwal dengan mata kuliah. Dan di sini sudah dikunci ya, sudah menjadi kunci unik kode MK di sini. Maka kita masuk ke struktur, tampilan hubungan. Bentar, saya tadi buat jadwal ya. Oke, di jadwal kita masuk jadwal, masuk struktur, lalu kita tinggal menambahkan tampilan hubungan. Nah, di sini kita atur kolom apa? Yang pertama ini kan kode MK. Nah, di sini tabelnya itu ada jadwal pakai mata kuliah. Ternyata pakai ID access. Di sini kita ubah dengan kode MK. Nah, selanjutnya kita simpan. Apakah berhasil? Ternyata query-nya berhasil. Coba kita eh, lihat di desainernya. Oke, di sini udah nyambung ya. Di desainernya ini udah nyambung semuanya antara mata kuliah, pembayaran, mata kuliah ke jadwal ini sudah nyambung. Selanjutnya saya akan membuat dosen ya, membuat dosen, data dosen, database dosen selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan menghubungkan eh, mata kuliah antara mata kuliah dengan dosen ya, dengan dosen. Mata kuliah dengan dosen. Jadi saya akan masuk ke dosen, langsung masuk ke struktur, pilih kita di sini kan NIDN, kita pilih tampilan hubungan. Nah, di sini kita tambahkan eh, kolom NIDN, lalu di sini kita tambahkan mata kuliah dengan bukan ID access tapi menggunakan NIDN. Lalu kita simpan. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu kita coba cek ya. Kita coba cek apakah ini berhasil. Nah, dan ternyata ini sudah nyambung. Tinggal untuk ruang ke jadwal. Nah, ini akan disambungkan dengan kode ruang. Nah, jadi di sini di ruang ini saya akan menambahkan ini di kode ruang dan di bagian jadwal di sini di jadwal ya. Ini disambungkan dengan jadwal. Di bagian jadwal saya akan membuat forging key atau kunci unik untuk ruang. Nah, di sini saya sudah tambahkan. Oke, ini udah berhasil. Lalu kita tinggal masuk ke ruang. Karena ruang yang belum ditambahkan, belum direlasikan. Jadi kita langsung masuk ke sini, langsung masuk ke tampilan hubungan. Lalu di sini kita pakai yang namanya kode ruang. Lalu kita pilih yang di sini adalah jadwal dan ini kode MK tapi ubah ke kode ruang. Nah, lalu kita simpan. Oke, sudah berhasil. Mari kita lihat hasil eh, desainernya gimana. Dan ini sudah tersambung semua. Ini sudah tersambung semua ya. Ini kalian bisa lihat, ini sudah tersambung semua. Kurang lebihnya mohon maaf karena ini yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.